Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Abida, absen 26, NIM 1807265. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar motorik. Teori belajar motorik di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah teori Adam dan yang kedua adalah teori skema. Yang pertama dulu, teori Adam adalah mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Nah, maksud dari teori jalur tertutup di sini yaitu pembelajaran motorik yang lebih menitikberatkan kepada pembelajaran dari berpengalaman. Maksudnya itu gerakan-gerakan yang dilakukan si anak dalam mencoba suatu gerakan motorik yang akan mempengaruhi dan membekas ke dalam ingatan si anak dan membuat si anak belajar kesalahan-kesalahan pada saat dia melakukan gerakan tersebut dan untuk mencapai gerakan yang tepat dan benar. Contohnya itu anak SD yang sedang belajar naik sepeda tanpa bimbingan orang tua, tanpa dibimbing oleh orang lain. Pada saat dia mencoba, dia akan merasakan hal-hal yang menurut dia salah dan mencoba memperbaiki gerakan-gerakan tersebut untuk memperlancar naik sepedanya. Langsung aja ya ke videonya. Nah, video ini termasuk video teori jalur tertutup. Kita saksikan ya, kita saksikan. Nah, pada video ini seorang anak SD sedang belajar sepeda, pasti akan terjatuh tanpa bimbingan orang tua. Dari kejadian tersebut, si anak akan mengingat pengalaman tersebut dan belajar untuk tidak terjatuh lagi. Dilanjut yang kedua ya, yaitu teori skema. Teori skema adalah telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka. Teori yang menitikberatkan pada skema atau tahap-tahapan atau konsep dan berlangsungnya pada jalur terbuka. Maksud dari jalur terbuka yaitu menerima arahan atau masukan atau tahap-tahapan dalam proses pembelajaran gerak motoriknya. Dan tetapi pada teori skema ini tidaklah melupakan teori Adam, karena si anak belajar dari pengalaman akan tetapi dalam proses pembelajarannya lebih terarah karena mendapatkan bimbingan dari orang tua atau bimbingan yang lebih dewasa darinya. Contohnya itu anak yang belajar sepeda dengan bimbingan orang tua, pada proses pembelajarannya si anak akan menerima tahap-tahapan pembelajaran dari yang lebih sederhana menuju ke yang lebih rumit lagi. Langsung ke video yang kedua ya, yaitu video ini termasuk video teori skema, yaitu teori jalur terbuka. Nah, lihat ya videonya. Nah, pada video ini adalah anak yang belajar sepeda dengan bimbingan orang tua. Pada proses pembelajarannya, si anak menerima tahap-tahapan pembelajaran dari yang sederhana menuju yang lebih rumit. Nah, pertama itu anak ini belajar sepeda pakai roda 2 dulu. Nah, kalau menurut si anaknya bisa dan lancar, nah orang tua tersebut akan melepaskan roda satunya. Nah, dicoba lagi sama anak itu. Nah, kalau memang anak itu lancar naik sepeda pakai roda 1, nah baru itu roda dua-duanya baru dilepas. Nah, pakai kayu itu tuh. Nah, baru kalau memang lihat kondisinya ya, kalau kondisinya memungkinkan, nah si orang tua tersebut gopelin yang ada di kayunya. Nah, tapi jangan langsung dilepas ya. Kita tuh belajarnya perlahan-lahan. Kalau memang memungkinkan anaknya bisa, kita mencoba perlahan-lahan supaya anak tersebut itu bisa naik sepeda tanpa roda atau tanpa bantuan yang lainnya.
Sekian dari pemateri dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau salah ucap. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.